Halo Telitizen, kembali lagi pada segmen cerita mahasiswa Teli Jakarta. Kembali lagi sama aku, Vira, dari S1 Sistem Informasi Angkatan tahun 2022 sebagai moderator 1 pada segmen hari ini. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku bersama rekan aku yaitu Kenalin, gue Rayandra dari S1 DKP Angkatan 2023 dan gue di sini sebagai moderator kedua. Nah, Telitizen, hari ini kita kedatangan mahasiswa baru nih dari Telkom University Jakarta. Kira-kira penasaran gak sih Kak, apa nih cerita-cerita mereka nih selama jadi mahasiswa baru di Telkom University Jakarta? Ya, mungkin kita bisa kenalan lagi nanti sama mereka-mereka. Mungkin kita langsung panggil aja kali Kak? Boleh. Kita langsung panggil aja Kak Rafli dan Kak Cia. Halo Kak Cia dan Kak Rafli, apa kabarnya nih? Baik sih Kak. Oke, mungkin boleh perkenalan gak sih kalian dari prodi apa dan angkatan berapa? Mungkin bisa dimulai dari Kak Cia. Aku namaku Gratia Solang, bisa dipanggil Cia. Halo, dari prodi apa nih? Aku prodi DKP. Oke, kalau Kak Hai, aku Muhammad Rafli dari Prodi Teknik Telekomunikasi Angkatan 24. lucu-lucu banget gak sih Kak narasumber kita hari ini, kayak ada Rafli sama Cia, masih wah, saya terlihat tua gitu kan. Nah, aku mau tahu aja nih, menurut pandangan dari Kak Rafli dan Kak Cia, apa sih Telkom University Jakarta menurut kalian? Mungkin bisa dimulai dari Ladies first dulu Cia. Oke, ladies first guys, ladies mantap. first. Oke. Kalau aku dan Telkom Jakarta sih, sebenarnya aku belum terlalu tahu soal ini sih, masih nyari-nyari. Dan kebetulan aku dulu sempat ikut ini kan kuliah, tapi lebih suka yang swasta. Terus nyari-nyari di website gitu. Oh, aku kebetulan tertarik sama DKP, passion aku kan dari situ. Nah, dari situ aku nyari, oh Telkom University itu di nomor 1. Jadi aku malah ke situ. Oke. Tapi kenapa nih Kak, kenapa milih yang di Jakarta gitu? Karena passion aku di Jakarta. Gitu, cakep banget. Mas, oke, kalau menurut Kak Rafli gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, kan Telkom sama kayak Cia tadi, Telkom itu kan terkenal dengan peringkat swasta nomor 1 gitu kan Kak. Tapi awal tuh aku tuh pengennya tuh bukan yang Jakarta, yang di Bandung. Tapi kata mama jangan yang jauh-jauh, nanti takutnya mama khawatir gitu sih. Jadi aku keren ya Jakarta. Udah sih, itu doang sih kalau menurutku. Oke. Kan tadi kan udah perkenalan dari prodi DKP dan dari prodi Tektel. Mungkin ada alasan tersendiri nggak sih kenapa milih prodi tersebut? Mungkin bisa dari kamu dulu. Cowok dulu. Ya. Kalau untuk apa namanya, kalau milih prodi Tektel tuh aku sendiri sih kayak, kan Tektel tuh kan telekomunikasi itu kan, itu tuh kayak pasti cakupan itu kayak luas banget tuh kan. Kayak kita belajar sinyal, terus kayak 5G gitu-gitu. Itu tuh aku kayak benar kayak tertarik untuk ke situ. Yang bikin aku itu ininya sih apa, cuan yang besar gitu, karena itu tuh masih sedikit banget ininya peminatnya itu. Betul banget. Nah, kalau Cia sendiri Gimana nih kalau Kak Cia nih? Aku milih prodi DKP ini karena passion aku kan. Terus waktu kecil aku suka gambar, terus diajarin sama mami aku. Terus aku tertarik bagian seni, jadi belajar banyak hal, kayak fotografer, videografi, gambar-gambar lah. Oke, jadi kalau Kak Rafli ini melihat teknik telekomunikasi karena prospek kerja dan cuannya yang besar gitu ya. Tapi kalau misalnya Kak Cia ini sesuai passion gitu, emang bagus-bagus banget, emang prospek kerja di jurusan teknik, di jurusan telekomunikasi itu emang luas banget gitu. Kan Kak Cia dan Kak Rafli ini kemarin ngerasain nih PKKMB Telkom University Jakarta. Nah, kalau misalnya sebagai anak SMA yang nggak tahu, aduh PKKMB bakal ngapain sih, bakal ditatar nggak sih sama kakak tingkatnya nanti? Kalian pasti mungkin berpikir
pemikiran seperti itu kan. Nah, apakah PKKMB yang kalian rasakan kemarin sama yang ada di ekspektasi kalian itu tuh sama atau beda sih? Ini aku dulu ya Kak. Ya, Jadi boleh. kalau menurutku sih kayak nggak sesuai dengan ekspektasiku, karena pikiranku sendiri kayak mungkin ini banyak senioritasnya gitu, kayak di kampus-kampus lain gitu kan. Terus kayak keras gitu. Ternyata pas di hari PKKMB-nya, menurutku sih nggak ada yang nama senioritas, tapi ya nggak tahu sih ya kalau yang kayak Cia ngerasain itu atau enggak. Itu kayak nggak ada senioritas, terus nggak terlalu berat walaupun kena omelan sama cantik. Siapa nih paling ngomongin Kenapa ini? tuh? Itu waktu pipis ke toilet pas lagi sholat. Oh Iya, gitu. gitu. Oh, oke. Tapi siapa aman kan ya? Aman sih. Oke, kalau menurut Cia? Kalau aku tuh mikirnya PKKMB itu kayak, ngeri banget pasti dimarahin cutting nih, tatip. Terus sempat masuk lihat di Instagram kan, ada kuis nih harus selesaiin, pokoknya kayak nyerem-nyeremin gitu PKKMB-nya. Taunya seru banget. Seru banget ya. Kira-kira kalau boleh di-rate gitu, PKKMB 2024 tuh dari 1 sampai 10 rate-nya berapa? 9,5 sih kalau. Wih. Oh iya sih. 5-nya karena ya diomelin sama tadi. cantik. Oke, kalau menurut Cia gimana nih? 10/10. Oke, gila. Emang PKKMB Teori Jakarta tuh emang gak pernah gagal guys. Emang seru-seru banget gitu. Lanjut. Mungkin kan dari kemarin kan di PKKMB ini ya, kan dari PKKMB itu kan banyak banget ya kegiatannya. Kayak misalnya ada games, terus ada sidang senat juga, terus ada perkenalan ormawa. Nah mungkin dari kalian ini ada nggak sih kayak momen terfavoritnya gitu pas lagi PKKMB? Kayak apa yang paling berkesan gitu? Kalau aku waktu PKKMB, terus ada ini kan, prodi gitu, perkenalan prodi. Itu yang kenalin Fantastica, itu temanya Star Wars kan. Terus Iya, kita disuruh bikin topeng yang aneh-aneh. Terus ada yang paling bikin ketawa tuh, orang bikin Ada yang dari Pampers nggak sih? iya, Cuma ada yang dari Pampers bikinnya. iya coba banget. Tapi itu juara pada orang lain warna-warnain sampai 1 malam gitu, 2 hari. Ini cuma papers aja terus diluangin gitu. Ih, lucu banget. Jadi out of the box gitu ya pikirannya. Emang anak-anak DKP tuh emang harus pikirannya tuh out of the box gitu, harus berpikir kreatif gitu, dan itu tuh kayaknya emang sesuai passion banget gitu mikirnya. Terus kalau misalnya Raffi gimana? Hari paling berkesan tuh hari terakhir yang penutupan yang lempar-lempar warna itu. powder ya? Iya, sempat pemadam kayak anak TK gitu. Ini seru banget kan bahasa-bahasa semua kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari PKKMB yang kemarin, ada nggak sih dampak positif gitu yang diterima atau yang dirasakan oleh masing-masing kalian nih? Ada, itu dampak positifnya paling pertama tuh, yang paling pertama pastinya ini Kak, ketepatan waktu sama mandiri. Itu sih yang Bener banget sih Kak. Iya. Bener banget sih. Kalau dari Kak Cia? Kita masih Karena emang PKKMB itu emang pagi banget ya, pagi Iya. banget dan bangun jam 6. jam 6. Nah, itu emang harus tepat waktu guys. Kalau misalnya nggak tepat waktu, nanti kena marah sama Tati. Kurang poin sih. Itu yang kunci poinnya. Oke. Baik. Mungkin apa namanya, ada nggak sih hal-hal yang kalian yang mungkin dari PKKMB tadi yang sebelumnya kalian berekspektasi jelek tentang PKKMB, nah mungkin ada nggak sih pandangan yang berubah tentang PKKMB dari perspektif kalian masing-masing? Ya dulu deh. Kalau aku pemikiran jelek tadi ya gak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Mikirnya Iya sih. Seru-seru terus ya mikirnya Iya, ya. Rasanya pasti ya seru, kayak nggak mungkin ada pikiran jelek gitu loh. Iya. Oh, I see. Tapi berubah nggak nih perspektif kalian yang tadinya pikir kayak, duh, PKKMB serem nih, pasti nanti bakal disuruh-suruh atau bakal kena bentak-bentak sama kakak tingkatnya. Tapi ternyata
hasilnya berubah gitu. Iya. Kenyataannya Iya. berubah itu merubah Betul. perspektif kalian juga Iya banget pasti ya. itu Siska. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih hubungan kalian sama teman-teman satu gugus mungkin ya, atau pada LO kalian pas di PKKMB sampai sekarang nih kan PKKMB udah cukup lama ya, udah hampir sebulan, sekitar 2 minggu lebih kan. Nah, kira-kira masih berhubungan baik kan nih sama teman-temannya, sama kakak-kakak LO atau panitia yang lain gitu? Pasti baik. Terakhir kali aja sama gugusku tuh apa namanya foto studio bareng gitu loh kan. Ingat lucu Iya, banget. terus sampai makan gultik juga sering Ih, makan. lucu banget ya. Tanggal berapa? Aku lupa pokoknya Itu sama sebelum kakak. masuk kita sama Kasar. Oh, sama Kasar. Kasara ya, Kasara. Oke, cuma aduh Kasara emang baik ya. Emang Nah, aku juga sih berhubungan baik, terus sempat foto studio juga. Oh, foto studio. Sama tempatnya Blok M. iya benar loh kan. Ketemuan, jadi ketemuan. Ketemuan ya? Udah gitu kan. Oh, Udah jadi kalian ketemuan Oh, gitu ketemu. kan. gitu. Emang Tempatnya tapi pasti sama. gugusnya Iya, sama? sama. Enggak beda. Kamu gugus berapa emang? Aku 24. Oh, kamu? 22 mas. Iya 22. Oh, gitu. Lucu banget bisa ketemu ya. 24 ya, awalnya nyala 24. LO-nya siapa? Aku Kak Shirley. Oh, Kak Shirley. Oke, Mungkin oke. Kak Shirley LO terbaik. Mungkin udah Kak Shirley sama Kak Sarah Iya, tuh udah kontak-kontakan Iya, kali ya. bener. Jadi bisa, ayo yuk kita ke Blok M gitu. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari kalian kan kalian udah mengalami PKKMB nih, udah ngerasain kayak PKKMB, kayak susah, senangnya, sedihnya. Mungkin kalian ada nggak sih tips and triknya buat maba-maba setelah kalian nih yang PKKMB juga nih nantinya? Ada sih paling tips-tipsnya tuh yang kayak dibilang Kasara sendiri. Kalau nggak mau kena masalah, ikutin peraturan yang dari situnya. Bener banget. Betul banget Paling sih trik yang dari aku sih kan waktu itu kan nggak boleh bawa TWS ya kan. Iya. Nggak boleh bawa TWS. Tapi aku pas waktu periksa apa tuh, aku buru-buru ambil pokoknya tuh pakai timing kan yang benar untuk ngumpetin barang gitu. Waduh. Kayak TWS gitu. Kalau bisa sih nggak usah dibawa ya, Iya, daripada karena nanti tadi disita dibawa. gitu kan. Tapi nanti disita walaupun dibalikin ya Betul. guys. Kalau Betul. misalnya barang-barang berharga seperti TWS pasti dibalikin gitu. Tapi kan karena terlanjur aja ke bawah gitu. Iya, betul. kalau udah cepet Kelupaan, aja. Tapi kalau kelupaan. terlanjur bawah jangan lupa Mungkin penting ya. Iya. Tapi jangan dititip ke panitianya, nanti kamu kena omel juga pasti. Benar itu. Oke, kalau misalnya Ci, Aku manajemen waktu karena kayak itu kan kita pergi jam 6. Berarti harus bangun jam berapa gitu, apalagi yang paling jauh. Iya, kamu di mana emang? aku dekat sini sih. Oh, dekat sini. Iya, tapi harus bangun cepat. Iya, benar sih, sih, benar sih. Emang kalau kan di bawah pagi-pagi. ya, jam 5 ya. Apalagi pas dewanya itu sih. Oh, sidang senat ya? Iya. Iya sih, emang sidang senat tuh emang acara formal kan ya, didatangin sama kabinet-kabinet petinggi Telkom University termasuk rektor gitu yang datang. Jadi kayak kalau misalnya telat, waduh, Malu tuh. aduh dimarahin nggak nih gitu. Nah, dari pengalaman PKKMB kalian, ada nggak sih kesan-pesan untuk netizen muda yang lagi nonton nih di rumah selama PKKMB kalian? Ada nggak sih kesan-pesan yang ingin kalian atau yang kalian mau sampaikan gitu? Ini dulu deh. Udah jawab duluan. Kalau aku kesan-pesannya sih harus semangat mengerjakan tugas. Manajemen waktu penting. Terus katanya kalau kelas mau jadi mahasiswa itu boleh terlambat 15 menit. Tapi nggak tahu ya. Siapa tahu dikurangi nilai dari dosen. Emang kalau misalnya emang permata kuliah tuh emang ada peraturan dari dosennya sendiri Iya. gitu. Iya, Tapi kalau iya, misalnya dosen juga. dosennya lagi bad mood gitu kan, kita kayak udah kurangin aja nilainya. Kalau pesan-pesan dari aku sih jangan lupa apa ya kak, pokoknya jangan lupa setelah alarm aja sih untuk bangun pagi. Jangan Biar lupa nggak setelah telat aja itu. biar gak telat, karena kalau misalnya telat kan bahaya gitu, bisa dimarahin nanti sama dosen atau sama ya dosen. Mungkin jangan sampai lupa mandi juga ya. PKKMB masa nggak mandi kan? Mandinya di pom bensin kak. Oh, Siapa? Nggak tahu ya, tapi aku waktu itu lihat sempat ada yang mandi situ. ternyata beneran. Maba?
Iya kayaknya nih. Oh iya, berarti abis kamera mati kita spill kali ya, bisa kali ya. Mandi di pom bensin. Nanti ngaku nggak sih siapa yang mandi di pom bensin? Iya, nggak mungkin ngaku sih, pasti mari. Oke, Kak Angga, kita penasaran gak sih selama PKKMB mereka nih pasti ada panitia-panitia yang menurut mereka nih, aduh kakak-kakak yang itu lucu nih, kakak-kakak yang ini gemes nih, kayaknya seru deh kakak-kakak ini. Kira-kira siapa sih panitia favorit kalian selama PKKMB? Yang jelasnya paling pertama tuh LO sendiri sih Kak. Oh, paling favorit. Kak Sarah. Itu Kak Sarah. Jangan salting Kak Sarah. Terus yang kedua Kak Fauzia. Kak Fauzia. Itu waktu itu aku tuh diajak ngobrol sama Kak Fauzia tuh pas hari kedua kalau nggak salah deh Kak. Terus yang ketiga Kak Gimana tuh bentuknya tuh? Gimana tuh? tuh ngobrol Banyak ada mata atau Kak Desi yang aktif juga tuh. Desi. Itu walaupun nggak tanya Oke. galak ternyata pas di ospek jurusannya baik sih Oh Kak. baik, dia ya, oke. Kalau Cia sendiri? Kalau aku LO juga. Oh, Elo juga Kak Shirley. Halo Kak Shirley. Siapa lagi? Kak Nadim. Kak Nadine. Tatik, Tatik ya, Tatik ya. Suka. Oke, ada lagi Mungkin ya? dari panitia prodi gitu ada nggak yang di Iya, favoritin dari- gitu pas di PKKMB prodi? Siapa gitu? Kak Kaya. Oh kakak Ael gitu kan, awal banget sih anaknya. Oke. Oke guys, jadi pertanyaan kita sudah selesai. Kita mau lanjut nih ke sesi games. Jadi gamesnya itu this or that gitu. Jadi mendingan ini atau itu gitu. Nah, mendingan jadwal kuliah padat tapi 3 hari atau jadwal kuliah santai tapi setiap hari. Mendingan jadwal kuliah santai tiap hari Kak. Aduh, kenapa tuh? Kan santai nih ya, pasti di rumah bisa tidur lagi tuh. Oke. Daripada padat cuma 3 hari kan bikin para mumet, apalagi macet kan. Iya benar. Bener banget sih, macet. Kalau Cia? Aku yang 3 hari sih pada 3 hari. Beda nih, Kak. Kenapa tuh? Karena kan cuma 3 hari, jadi sisanya santai. Santainya tuh kayak santai gitu kan. Oke. Tapi kalau di kafe, sesantai-santai di kafe, lihat aja lah. nanti. Iya, masih 2 minggu ya. Skill. Oke. Mungkin dan selanjutnya nih, ada kalian tuh tim yang ke kampus bawa bekal atau beli makan di kampus nih? Bawa bekal Kak, soalnya kata mama hemat nomor 1. Hemat Anak nomor bawa bekal satu. aja. Tadi dia keuangan banget nih anaknya nih. Iya, soalnya dia dari mama selalu hemat, jangan beli yang nggak harus dibeli. Betul banget, jangan boros ya guys ya, beli yang butuh-butuh aja dibeli gitu. Kalau nggak butuh nggak usah dibeli gitu. Oke. Mbak Cia belum jawab. Oh iya. Aku beli makanan sih Kak. Oh kenapa tuh? Karena menurut aku di Jakarta murah dibandingkan di Manado. Oh. Justru Jakarta mahal, apa ya udah kota-kota sono. Tapi kan kalau misalnya Cia kan dari Manado ya, kita nggak tahu nih dari Manado Boleh nih. dikasih contoh gitu. Iya, kursnya berapa gitu? Oke, mungkin ada perbandingan nggak? Mungkin mie ayam di Manado sama di Jakarta harganya gitu. Iya, lebih murah di sini. Oh iya, dari Iya. Manado berapa? Kayak aku pernah ke mall gitu. Terus di mall aku suka cake kan. Terus cake di sana tuh cuma 30-40. Nah pas di Manado 60. Yang begini tuh. Mahal juga ya, tapi sebenarnya Jakarta juga banyak sih yang Iya, kayak 50 plus itu banyak. Cuman Iya. segitu. Cuma emang rata-rata segitu sih. Iya, Kak. segitu mahalnya kan? Karena mungkin Jakarta apa aja tuh ada gitu ya, walaupun ibu kota apa aja ada gitu. Kalau di Manado tuh mungkin sama aja kayak Papua nggak sih, jadi kayak ongkos ke sananya jauh gitu ya. Ongkosnya yang jauh. Kalau dari kamu mungkin tadi kan merasa yang di sini lebih mahal, mungkin ada comparannya dari asal kamu gitu. Asal kan Jaktim. Jaktim, Oh, Jaktim sama Jaktim. sini. Ya sama-sama aja kayak Betawi ya? kagak Betawi Oh, juga sih. kagak Betawi. Jadi ya Kirain. sama mahal gitu. Soalnya pengen Barang pengen Jaktim ngajak sama teman-teman. Nggak harganya. beda jauh ya Jaktim. Aku mau nanya, sebelumnya kalian kan masih 2 minggu awal perkuliahan nih, udah ada tugas kelompok belum sih? Udah. Oh, udah ada. Nah, kalau menurut kalian mendingan tugas kelompok atau tugas individu? Dan alasannya tuh apa gitu? Tugas kelompok. Kenapa tuh?
biar nggak terlalu capek sih ngerjain, dibagi-bagi gitu. Iya, karena bareng teman-teman Iya. ya gitu, biar sekalian cita-cita gitu, Iya, berkeluh sambil kesah bareng gibah gitu ya. gitu. Waduh, sambil gimana? Boleh nggak sih di-spill nanti pas kamera udah mati? Dan ya. Nanti aja ya, pas Iya. kamera mati ya. Oke, kalau Cia, Aku individu. ini kenapa tuh? Karena ada beberapa yang udah aku tahu, terus teman-teman aku nggak tahu. Oh. Terus aku kadang harus jadi leader buat memimpin sesuatu gitu Biasa kan. kayak gitu tahu, untuk memimpin leader gitu kayak jelasin ke mereka itu asik banget. Jadi kita bisa ingat materi yang seharusnya kita tadinya nggak bisa jadi ingat lagi gitu kan misalnya. Dan bisa melatih jiwa leadership Nah, itu benar, kan ya. Kan itu kuliah tuh bukan cuma tentang belajar di kelas, tapi kita harus belajar skill-skill yang kita tuh belum tahu sebelumnya, belum oh kita tuh ternyata punya skill ini gitu. Mungkin kan kamu kan tadi kan milihnya kayak kamu suka yang kerja kelompok kan? Iya. Kan mungkin dari kerja kelompok itu kan udah familiar banget lah, kayak di SMA pun udah kamu pasti ada kerja kelompok ya. Pasti. Mungkin dari sekian banyak kerja kelompok itu kamu pasti kan kayak tahu nih, kan pasti kan di kelompok itu kan dari teman-temannya mungkin ada yang nggak kerja lah, atau ada yang kayak cuma numpang nama doang. Mungkin kamu ada ini nggak sih kayak gimana sih, kan kamu pun sering nih kerja kelompok dan kamu suka juga, mungkin ada kayak saran nggak sih kayak Paling kalau untuk orang-orang kayak gitu dipaksa aja sih Kak, kayak cukup dipaksa. Kalau dia nggak mau ya udah kasih kayak caman gitu loh, kayak lu kalau nggak kerja ntar nggak bertulis namanya gitu. Oh, nanti ini Iya kalau kayak gitu tuh pasti nanti dia ngerjain sih. Oh, Kalau kayak bener. gitu. Sesuai individu. Oke. Iya, kelompok lebih seru kelompok tuh. Tapi kalau misalnya kelompok tapi kelompoknya tuh bisa milih sendiri, terus dia kayak kita bisa tahu oh ini orang-orang nih yang kita tahu mereka tuh rajin, atau kita tuh udah kenal mereka tuh kalau misalnya kelompokan tuh gimana. Kalau misalnya kayak gitu gimana Cia? Misalnya mereka tuh kalau diajak kelompok tuh asik seru dan mau kerja lah gitu. Mau sih. Mau kayak gitu ya. Pokoknya Asal pintar Kak. Aku juga pintar. oke. Karena kata terus Tapi kalau terlalu kayak Iya. gitu banget tuh nggak seru sih Kak, kalau terlalu fokus banget gitu kayak yang Cia tadi tuh kan. Lebih baik nyampur sama orang-orang yang maaf yang kayak kurang gitu. nggak paham gitu Iya. ya. Jadi bisa ngajarin juga kan ya. Jadi sering ngajarin kayak kita bisa asik juga sama dia gitu. Dia kan banyak bercanda tuh, jadi nggak terlalu pusing sama tugasnya. Benar. saya emang kalau kerja kelompok emang seru kalau ada berantemnya lah dikit Nah, iya. gitu. Iya, walaupun Beda pendapat. pusing ya, mungkin Iya. ada cekcok sedikit, tapi nanti udahlah, nanti juga Selesai. lama-lama kelar sendiri gitu loh. Oke, this or that, PKKMB 2024 seru atau tidak seru? Ya kayak tadi yang lo bilang itu benar seseru itu sih Kak, apalagi Seseru. hari terakhir. Hari terakhir. Musim itu Seru banget. itu apa namanya kita main warna terus disiram-siram sama pemadam itu aku baru pertama kali. Oke, applause gak sih buat kakak-kakak panitianya? Applause gak sih? Siapa sih kalau acaranya? Siapa nggak kenal ya? Nggak kenal ya? Iya, kita juga nggak kenal. Nggak Dia kenal nggak tuh kenal emang. nggak sih? Kita Kurang nanti gitu nggak sih? Iya, kurang nggak sih? Yaudah, yang penting kerjaannya gitu ya. Orangnya ya udahlah gitu. Cia, kalau Cia gimana? Aku Oke, kita sama seru ya. Oke, berarti kita harus applause nih, kita harus kasih apresiasi untuk kakak-kakak panitia nih 2024, terutama kalau acaranya panitianya semuanya keren-keren banget nih. Lihat nih, benar-benar testimoni nyata gitu bahwa PKKMB 2024 tuh seru gitu. Oke, yang selanjutnya mungkin kan kalian udah lihat di kakak-kakak panitia ini yang keren-keren itu kan. Nah di next PKKMB kan ada kesempatan nih buat kalian untuk jadi panitia juga nih. Nah kalian milih untuk jadi panitia atau nggak jadi panitia nih? mau. Nggak mau sih Kak. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Alasannya tuh paling cuman buat nambah pengalaman posisi gitu. Walaupun aku waktu itu kalau nggak salah tuh denger capek sih Kak, katanya capek banget. Capek sih Capek, iya, iya. karena aku waktu itu panitia PKKMB 2023 waktu itu Oh. gitu. Capek sih capek, cuman seru kok, beneran seru deh, Seru, seseru seru. itu, karena
apa ya, ketemu maba gitu kan, ketemu Interaksi sama banyak orang. interaksi sama banyak orang, sama mahasiswaan dan lain-lain. Terus kita kayak pasti banyak kan konflik gitu. Itu sih yang bikin seru sebenarnya. Kalau Sama sih, terus ini nambah angka nggak ya? nambah nggak ya, kapan nikah spill dong. Tapi kalau untuk TA aku udah pasti nambah kok. Iya. Gitu. Tapi untuk poinnya aku kurang tahu ya berapa. Kalau untuk tahun depan gitu kan, kita tidak tahu gitu kan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kalian merasakan nih fight pertama kali kuliah, hari pertama kuliah pasti kan beda kan sama sekolah gitu yang pakai seragam, terus ketemunya guru gitu bukan dosen. Berasa nggak sih bedanya gitu selama jadi anak sekolahan sama anak kuliahan menurut kalian? Kalau aku dosen itu sama guru bedanya, kalau guru nih dia ngejar. Nah kalau dosen ya udah terserah kamu. Bener Makanya banget. kamu mau terlambat pun saya masukin kamu ke kelas, tapi belum tentu kamu aku dan absen. Karena dosen kan melatih kita untuk dewasa. Karena dosen menganggap kita tuh sudah dewasa gitu. Jadi ngapain masih dituntun lagi gitu. Kalau menurut Raffi? Menurut aku ya sama sih kayak Cia, tapi bedanya cuman kayak akhirnya nggak pakai seragam Iya, nggak pakai seragam lagi. Akhirnya Bebas berstyle ya. Iya, tapi ada rencana nggak nanti sama teman-teman kelas mau pakai seragam SMA yuk gitu Belum, kan? belum ada. Soalnya banyak nih waktu itu angkatan sebelumnya sama angkatan aku juga kayak ayo kita pakai seragam SMA. Emang boleh begitu? Atau di kafe biasanya kita ada cosplay. Tuh, Aku mau. Ya mungkin nanti kita Kamu suka bisa. cosplay juga? Suka. Oh my god, apa tuh? Anime apa nih? Ih, tapi kalau aku orang-orang cosplay takut aku masuk dalam. Oh, Takut aja kayak anime. yang dari kartun jadi tiba ada bentukan manusia aslinya gitu, serem aja sih. Ini bagus dong. Iya sih bagus. Kostumnya ya, rambut-rambutnya itu ya, yang panjang nutupin muka panjang, gitu ya. terus yang apa ya, Pakai masker gitu. pakai masker terus bawa Bawa iya itu. Tapi emang iya sih kayak, aduh ini orang ngapain sih? Soalnya aku mikirnya ini gerah nggak sih gitu? Iya itu. Ya kan? Aku kan pernah cosplay, jadi kalau pakai wig itu beberapa jam udah pusing karena kan ketat kan iya, kepala, iya. terus jadi panas. Nah Jadi itu, panas. iya. Wah, jadi tapi emang anak DKV nih mungkin ada niatan pengen cosplay ya. Itu Pasti. dilatih tuh kreativitas anak-anak DKV selama untuk menjadi cosplay gitu. Mungkin bisa dikreasiin dengan baju-bajunya atau gimana gitu kan. Itu melatih kreativitas juga ya netizen. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kita masuk ke mata kuliah nih. Kalian kaget nggak sama mata kuliah selama SMA? Kayak beda banget nggak sih sama? Jujur sih enggak sih Kak, so far so good sih sama ini So 2 minggu far so ini. good. Jadi kayak apa ya? Jakarta. Gimana? Maksudnya tuh kan dari SMA ke sini kan, jadi tuh kayak oh ya udah kayak mau kalkulus lagi, kayak, oh ya udah itu tuh lagi pelajarannya di SMA kemarin, fisika lagi, kimia lagi gitu. Oh gitu. Berarti nggak kaget-kaget Nggak. banget ya. Sama tugasnya gimana? Kaget nggak? Tugasnya sih belum terlalu kaget, apa mungkin belum banyak kali ya Kak? Oh iya, kali. belum banyak. Masih semester awal dan Gitu. masih week awal ya. Iya, week masih awal gitu. minggu. Mungkin yang DKP agak beda nih, Mungkin kalau pasti yang di ada. kafe gimana nih? Udah Disuruh bikin nirwana belum? Udah. Oh udah. pas. Oh iya 2 minggu. Oh Iya. iya. Iya sih kayak ribet gitu nggak sih? Ribet nggak sih? Mungkin ditanya. Karena kamu kan passionnya nih di DKV nih. Menurut kamu bakal susah nggak ya? Gitu? Sebenarnya lebih ke susahnya main sepatu sih. Kemarin tuh aku dapat tugas bikin nirmana 3 gambar, tapi 1 hari itu harus kelar. Oh iya. Iya. Itu begadang nggak sih? Oh, Aku sering lihat di begadang. TikTok tuh orang ambil Iya, begadang begadang. tidur cuma Iya, berapa jam begadang. doang. Iya. Udah dinilai belum? Aduh, belum sih kayaknya. Oh oke baik. Aduh aku pusing ya ngeliatnya juga pusing. Kayak aku harus dipaksa ngoding gitu sehari harus jadi bikin website. Kayaknya aku mikirnya kayak gitu deh. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan kemarin kan di PKKMB kan ada pemaparan dari Ormawa kan dari himpunan. Mungkin kalian ada yang tertarik nggak sih Mas join ke Ormawa itu? Mungkin dari kamu? Untuk Ormawa itu sih paling yang aku tertarik tuh seni budaya sih Kak. Seni budaya. Terus sama si itu yang paling MC MC sama seni budaya MC. gitu yang paling tertarik.
Kenapa seni budaya? Seni budaya kan di dalam itu kan ada apa divisi teaternya kan. Iya. Aku waktu SMA tuh sempat ada ekskul teater, jadi Melanjutkan dia melanjutkan, tinggal melanjutkan itu. Terus sama MC di pas senam Makassar katanya tuh seru MC gitu. Oke, Kak Sarah ya, Kak Sarah. Bagus Kak Sarah. Bagus banget Kak Sarah. Emang kenapa sih dari Kak Sarah udah dikasih tahu buat MC tuh ngapain gitu? Cuma spill tipis-tipis dong sih Kak, kayak jalan-jalan ke sekolah-sekolah gitu. Oh, Gitu sih, gitu. sama bikin-bikin konten sih. Oke. Kalau misalnya Cia, Aku marketing pro. marketing Sama. MC ya, MC MC lagi. Kenapa nih MC? Aku tertarik pas lihat di video-video di reels gitu, Video-video di ini. Instagram. Kayaknya seru gitu. Ya, seru ketemu ya. apa anak-anak SMA. Iya. Jalan ke sekolah sana sini gitu. Betul banget. Emang organisasi marketing pro emang terbaik sih. Oke, sudah selesai nih pertanyaan kita kepada Kak Rafli dan Kak Cia. Terima kasih banget atas waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol nih sama kita. Terakhir banget nih, kesan-pesan untuk mahasiswa Telkom University Jakarta menurut kalian. Dari kalian untuk netizen dan juga di rumah. Untuk netizen. Semangat. Semangat kuliah. Semangat ya, harus semangat terus. Kalau dari Rafli? Jangan pernah ngeluh sih Kak. Boleh ngeluh tapi jangan ngeluh banget gitu loh. Dulu banget ya, harus tetap dilakuin gitu ya, secapek-capeknya harus tetap dilakuin gitu. Karena kalau nggak dilakuin paling nanti capek sendiri. Betul banget. Oke, kita makasih banget nih, sekali lagi terima kasih banget untuk Kak Rafli dan Kak Cia. Makasih banget atas waktunya. Jangan lupa dari netizen yang ada di rumah untuk like, comment, dan subscribe channel SMB Telkom Jakarta, dan jangan lupa follow semua sosial media kita ya, smb.telkom.jakarta, baik di Instagram, TikTok, ataupun Twitter. Sampai jumpa lagi, dadah!